3, 2, 1, open the book. Kembali lagi di BO Channel, belajar online channel, tempat kita belajar berbagai macam pelajaran. Jangan lupa sebelum tonton, like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua anak-anak Mister ya. Oke, semuanya dan pembelajar-pembelajar yang ingin belajar mengenai bahasa Inggris, hari ini kita akan belajar mengenai asking and giving opinion. Nah, berkaitan dengan asking and giving opinion ini ada banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan ya mengenai opini. Kita bisa berbicara mengenai olahraga, culture, lalu tentang politik dan macam-macam ya, yang lainnya. Tetapi untuk kalian hari ini kita akan belajar mengenai asking and giving opinion about cultures, especially Indonesian culture ya. Nah, Indonesian culture ini ada banyak sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai budaya, cultures, itu ada banyak sekali, dari mulai makanan, pakaian, senjata, tarian, masakan, dan berbagai macam ya. Nah, nanti Mister akan mengenalkan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau Mister sebutkan akan banyak sekali. Kita bisa 1 hingga beberapa jam hanya untuk menyebutkan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Nanti kita akan Mister khususnya akan memberikan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia ya, memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yuk kita mulai. Sebelum nantinya kita masuk mengenai asking and giving opinion ya. Lanjut. Ya, yang pertama Indonesian culture ya. Berbicara mengenai Indonesian culture, tadi Mister sudah katakan ya, karena kita terdiri dari berbagai macam ethnicity atau suku, maka culture atau budayanya pun ada banyak sekali. Dan kita pun terdiri dari berbagai macam agama. Itu pun mempengaruhi berbagai macam kebudayaan yang timbul ataupun lahir di Indonesia. Nah, perbedaan-perbedaan ini bukan menjadikan kita menjadi orang yang sombong dengan kebudayaan masing-masing ya. Kita boleh dan sangat wajib bangga dengan kebudayaan kita, tapi kita tidak boleh menyombongkan apalagi menghina kebudayaan ataupun suku-suku lainnya ya. Kita tidak boleh mengatakan saudara-saudara kita yang di ujung timur sana dengan mengatakan ya warna kulitnya, ataupun saudara-saudara kita yang lainnya ya, yang berbeda agama, berbeda suku, kita tidak boleh saling menghina. Tapi perbedaan itu sebagai bahan kita untuk saling mengenal ya, karena perbedaan itu sangat indah. Oke anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama, ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali. This is Jaipong dance. Jaipong dance. This is from West Java, dari Jawa Barat. Oke, monggo lanjut. Mangga. Nah, ini apa nih? Ini kebudayaan yang berkaitan dengan kesenian. What is this? Angklung. That's right, angklung. And then what next? Nah, this is from Bali. Ayo, yang sudah pernah ke Bali dan nonton ini kebudayaan apa ya? Ini tarian juga. Apa? That's right, kecak dance. Kecak dance. Ya, tari kecak. Cak 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 ya. Biasanya bunyi gitu tuh penari-penarinya tuh. Ya tuh bapak-bapak, om-om, mamang-mamang yang pakai sarung-sarung itu menerikan cak 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 cak. Nah, nanti di tengah-tengah itu ada penarinya seperti itu. Next. Nah, what is this? This is from Madura. Ya, betul sekali. Karapan sapi ya. Ini olahraga kebudayaan dari Madura, karapan sapi. Tuh, lanjut. Nah, ini ada lagi dari saudara-saudara kita yang ada di ujung barat. What is this? That's right, tortor dance, tari tortor. Nah, tuh. Oke, lanjut.
Nah, what is this? Ini traditional music instrument. Ya, what is this? Ya, that's right. Javanese people must know. Ya, ini di kebudayaan Jawa dan Sunda ada nih. Ya, ini arane gamelan. Ya, the name is gamelan. Next. Nah, ini traditional weapon. Ya, senjata tradisional. Dari mana ya? Nah, dari Jawa ini. Dari Jawa. Nacin. Nah, what is this? Betul sekali, keris. Nah, keris yang bikinnya empuk-empuk namanya, empuk gandring, empuk tantular. Nah, banyaklah pokoknya ya. Kalian bisa pelajari dengan guru kalian di pelajaran IPS ini. Oke, lanjut. Nah, what is this? It is still traditional weapon from West Java. Ini menjadi trademark dari kota Bogor. Apa namanya? Ya, kujang. What is this? This is from our family, our culture from West Sumatera. Ya, tepatnya Padang ya. Apa tari apa? Betul sekali, piring dance, tari piring. Lanjut. Nah, ada lagi nih dari ujung Aceh sana, dari kota Serambi Mekah. Apa namanya, anak? Ya, that's right. This is Saman dance. Saman dance. Tari saman. Lanjut. Nah, this is traditional clothes from Java. What is this? Iya, betul sekali. Batik. Betul sekali. Lanjut. Nah, it is still traditional clothes from Indonesia. What is this? Ya, kebaya. Ada lagunya nih. Ke Bandung, kebaya. Surabaya, Pak. Oke, I'm sorry. Lanjut. Kebaya. Ya, itu tadi sebagian culture yang ada di Indonesia yang Mister bisa sajikan. Nah, pastinya ada banyak sekali culture yang tidak Mister sebutkan, yang Mister belum sebutkan. Nah, apakah kalian mengetahuinya? Atau kalian bisa menyebutkan culture yang belum Mister sebutkan yang merupakan kebudayaan dari suku kamu? Kalau kamu tahu, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke? Thank you anak-anak. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Expression of asking opinion. Expression of asking opinion. Ungkapan untuk menyatakan, untuk menanyakan opini ya. Opini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menanyakan opini itu sebetulnya ada banyak sekali ungkapan-ungkapan ya. Tetapi di sini Pak Reza sudah mengsarikan apa ya? Ya, merangkumnya menjadi 4 buah expression. Nah, dan beserta contohnya tuh example-nya ya. Oke, yang pertama, what is your opinion about? Lalu what do you think about? What do you think about? Yang ketiga, how do you think about? Yang terakhir, do you have any idea? Do you have any idea? Oke. Pak, di expression ini kok setelah kata about, terus setelah kata idea, kok titik-titik-titik, Pak? Ya, kenapa saya tuliskan titik-titik? Karena tadi saya sudah bilang kan, bahwa expression ini, asking about opinion ini, bisa kita gunakan untuk berbagai macam wacana obrolan, ya, berbagai macam pembicaraan, tidak hanya tentang culture, terus Indonesian culture. Kita bisa menanyakan opini orang lain mengenai olahraga, politik, mengenai tanaman, hobi, mengenai pekerjaan dan berbagai macam hal lainnya ya. Maka di sini Pak Reza menuliskan titik-titik ya, karena kalian nanti bisa mengembangkannya sendiri, apalagi setelah kalian naik kelas, itu pasti
pembelajarannya berbeda-beda dan makin meluas sekali ya. Oke, ini sebagai contoh untuk yang pertama, what is your opinion about batik? Apa pendapat kamu tentang batik? Lalu ada lagi, what do you think about rendang? Nah, rendang nih culture kebudayaan yang termasuk dalam hal makanan ya. What do you think about rendang? Apa yang kamu pikirkan tentang rendang? Lalu ada lagi, how do you think about the sound from gamelan this morning? Nah, bagaimana pendapat kamu tentang suara dari gamelan pagi ini? Nah, lalu ada lagi, do you have any idea when should we practice saman dance? Apakah kamu punya ide kapan sebaiknya kita berlatih tari saman? Seperti itu. Lanjut ya. Nah, itu expressionnya ya. Dan ini contohnya yang sebelah kanannya. Nah, Pak Riza, kok warnanya merah? Nah, itu tadi. Ini saya sengaja warna merahkan agar kalian bisa nantinya menggantinya dengan berbagai macam warna atau topik pembicaraan. Seperti itu. Nah, sekarang saya ulang lagi ya. Sekarang kenapa kita berbicara mengenai Indonesian culture, karena ya sesuai bukunya kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, jika tadi kita belajar mengenai contoh dari asking opinion, maka yang di sebelahnya sekarang adalah giving opinionnya ya. Kadang selain menanyakan opini, tentu saja terkadang juga dalam sebuah pembicaraan ada orang lain yang menanyakan pendapat kita mengenai suatu hal ya. Nah, di sini saya integrasikan, saya hubungkan dari pertanyaannya dengan jawabannya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke. Sebagai contoh tadi yang pertama itu, what is your opinion about batik? Oke. Nah, opininya adalah I think batik is unique. Nah, coba lihat. Warnanya saya bedakan lagi kan? Nah, dari atas di kolom giving opinion, I think, itu sampai ke bawah 3 buah I think itu saya warnakan hitam. Nah, yang paling bawah itu adalah kata in my opinion. Nah, kalau kalian pernah main game itu biasanya atau di kolom komentar sosial media itu suka ada tulisan IMO. Nah, IMO itu kepanjangan IMO itu adalah in my opinion ya, menurut pendapat saya, seperti itu. I think itu artinya saya pikir. Nah, ketika kita mengatakan saya pikir, itu sudah merupakan kata jembatan bahwa kalimat setelah kata I think itu merupakan pendapat, seperti itu. Nah, maka dari itu di pembelajaran kali ini setelah kata I think ini Mister warnakan merah ya, karena pendapat orang itu bisa berbeda-beda. Nah, yang merah-merah ini semua adalah pendapat orang tersebut. Oke, nah, sebagai contoh, I think batik is unique. Saya pikir menurut saya batik itu unik. Nah, kan bisa jadi ada orang lain yang nggak suka batik, tidak akan mengatakan batik itu unik, betul? Iya. Lalu di bawahnya tuh sebagai contoh, what do you think about rendang? Nah, di sini opininya adalah I think rendang is the most delicious food in the world. Saya pikir rendang adalah makanan paling lezat di dunia. Nah, ini kan juga merupakan pendapat. Bisa jadi ada orang yang lebih suka sate, ada yang lebih suka bakso. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lanjut yang bawahnya. How do you think about the sound from gamelan this morning? I think the sound was beautiful and soothing. Nah, soothing itu artinya menenangkan, ya. Tapi kalau dengar gamelan malam-malam, malam Jumat tanpa ada gamelannya, nah itu tidak menenangkan ya, menyeramkan. Oke, lanjut yang terakhir. Do you have any idea when should we practice saman dance? Oke, in my opinion, we should practice saman dance on Sunday morning. Nah, apakah kamu punya ide kapan sebaiknya kita berlatih tari saman? Nah, menurut pendapat saya, kita sebaiknya berlatih tari saman pada Minggu pagi, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi jika kita ingin menanyakan jika kita ingin menyatakan asking opinion, ini nih yang di sebelah kiri, yang
ungkapan yang bisa kita gunakan, expression yang bisa kita gunakan ya, yang dihitam-hitamkan itu. Lalu yang merah-merah itu adalah tergantung dari topik pembicaraannya. Nah, yang di kanan, ketika kalian ingin mengatakan giving opinion, kalian sebaiknya atau biasanya yang digunakan oleh orang-orang pada umumnya, ungkapan pertama yang kita katakan adalah I think ataupun in my opinion. Ya, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tadi ada kata-kata yang mungkin belum kalian pelajari, itu merupakan adjektif ya. Ketika kita menanyakan sebuah opini, biasanya kita juga ini berkaitan dengan adjektif atau kata sifat. Nah, ini vocabulary cornernya ya, pojok kosakata kita. Oke, unique itu artinya unik, delicious artinya lezat, lezatos. Beautiful artinya cantik atau indah. Interesting, menarik. Bad, buruk. Boring, membosankan. Cool, keren. Ya, itu kosakata yang bisa kita gunakan ketika kita menyatakan pendapat. Ya, jika kita suka biasanya kan ada, kita bisa mengatakan unique, delicious, beautiful, interesting atau cool. Tapi kalau kita tidak suka, kita tidak sependapat dengan pendapat orang tentang suatu hal, kita bisa mengatakan bad. I think the player is bad. Saya pikir permainannya buruk, ya kan, permainannya buruk. Atau boring, membosankan. I think the music is boring. Nah, itu kita bisa mengatakan seperti itu. That's okay. Pendapat itu sah-sah saja, seperti apapun pendapat kita. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak ya. Well, that's all the material and the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Okay? Thank you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the knowledge. Okay? See you next time.